Gadis ini lincah juga. Ah, aku. Kumohon, tolong aku. Kau dari kelompok mana? Jalan ini milikku. Kau dari kelompok mana? Youlan Yuan. Sampai aku tumbang. Aku bergerak terlalu cepat. Injak gas sampai full. Ah, 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 terima kasih, Tuan Tian. Nyonya kaya, ayo jalan. Antar dia pulang sebelum pagi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Jalan. Hari sudah mau pagi, waktu. Antar dia dulu. Tuan muda baru pertama kali tidur selama ini. Atau tidak perlu. Aku tidur berapa lama? 2 jam. Maaf, tidak apa-apa itu. Ah, ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, terima kasih. Hem. Rambutmu harum juga ya? Oh. Semalam tidak pulang. Kau benar-benar sudah berani ya. Pasti kau pergi bersenang-senang lagi, kan? Wan. Kau akan menikah hari ini. Cepat bersiap-siap. Aku tidak mau menikah dengan keluarga Wang. Menikah atau tidak, bukan kau yang memutuskan, Xia Siwan. Sebaiknya kau sadar diri. Kalau bukan karena kau dibutuhkan untuk menikah, siapa yang akan membiarkanmu kembali? Jangan lupa, kau membunuh ibumu sendiri saat usia 9 tahun, dan membunuh kakek saat usia 10 tahun. Kenapa tidak terima? Tunggu kau menikah dengan Tuan Wang. Lihat apakah kau masih berani sombong di depanku. Anjing itu menggonggong dengan patuh. Ya, apa? 100 juta, apa? Rombongan pengantin sudah tiba di bawah. Hahaha, keluarga Wang memang pantas disebut keluarga kaya. Bukan keluarga Wang. Tapi Paviliun Youlan, bukankah itu rumah sakit jiwa, Wan? Terserah siapa yang mau menikah. Bos, asal kau mau menikah ke Youlan Yuan, barang-barang peninggalanmu akan ku kembalikan.您在这稍微等一下啊。 Pulanglah.
Aku tak bisa keluar siang hari, dingin sekali. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari Youlan Yuan kami. Kaulah pemilik Youlan Yuan, lalu siapa lagi? Apa kau sekarat? Aku tak tahu. Apa ada pertanyaan lain? Baik. Tarik tanganmu. Lepas gaun pengantinnya. Nyonya, kalau ini sampai ketahuan. 所以发现 Puas. Istirahatlah kalian. Warna biru RA. Cukup mirip, kan? Hem. Ku ambil ya. Ada apa denganmu? Ah, keluar, keluar. Aku tak mau melukaimu, cepat keluar. Tuan Liu, bisa kubantu Anda keluar? Tuan, Nona Xia dibuang ke pedesaan saat berusia 9 tahun. Anak-anak setempat mengganggunya, semuanya memarahinya, setiap hari dimarahi anak-anak. Ini datanya. Nenek, Bertahun-tahun ini sulit bagimu. bertahun-tahun sudah berlalu, cukup baik. Kamu mungkin tidak suka Xiao Bai, tapi hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu mungkin tidak suka Xiao Bai. Oh, jika ingin penyakitmu sembuh, Kalian berdua harus benar-benar saling mencintai. Nenek. Nenek sungguh percaya ini. Nasibku mungkin sudah ditakdirkan. Hahaha. Keluarga kami masih punya satu set baru. Kemari, Tuan Tampan, tidak perlu melihat. Aku sudah bicara dengan manajer Zhang kalian. Tuan tampan, kamu memang tampan. Hanya saja penglihatanmu agak kurang. Apa aku terlihat seperti pramuniaga? Maaf, aku salah orang. Kamu itu. Kemari. Aku sudah bilang Pak Zhang, aku mau beli Dragon King. Dragon King, dia mau beli Dragon King. Hahaha. Buat apa? Buat ngegaet cewek? Hahaha, ngegaet pantatmu. Memangnya kamu mampu beli? Aku Yun Yuxin, gesek kartunya. Punya uang, kalau berhasil, aku makan kotoran sambil handstand. Hahaha, gesek enggak? Cepat gesek. Kakak tampan, kau benar-benar suka Dragon King. Aku punya satu set di sana. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Ikut denganku. Ini Imlek, sampai memberi salam sehebat ini. Lama tak jumpa, kau jadi sopan juga. Hei, Xia Siwan, kenapa kau di sini? Jam segini, bukannya kau seharusnya di Youlan Manor menemani suamimu yang sekarat? Istri kecil, sepertinya kau pakai uangmu dari masa suram dan sekaratmu untuk memelihara berondong, ya. Siapa dia? Menemani suamimu yang sekarat. Nyonya muda. Sepertinya kau pakai uang suamimu yang sekarat.
untuk memelihara simpanan. Siapa? Cari gara-gara ya? Selingkuhan. Aku bilangin mama papa sekarang. Jadi ini adikmu itu, apa-apaan sih, Pa? Kakak datang, pendekar. Tadi itu cuma salah paham kecil. Anggap saja aku kentut, hahaha. Kau si gemuk dari Sales, nanti kalau bicara jangan lambat. Pergi. Hati-hati, tuan dan kakak ipar. 24 jam siap sedia, bos. Datang lagi lain kali. Hahaha, lumayan menarik. Makan kuenya, enak loh. Jangan suruh dia makan, dia tak pernah makan manis. Padahal ini enak loh. Susah diajak ngobrol, tapi senang melanjutkan obrolan. Dia ini maksudnya apa? Nenek, siapa orang di dalam? Ini Tuan Nanyuan. Dia datang sebulan sekali, melihat bagaimana keadaannya. Dia akan baik-baik saja. Tuan, bagaimana keadaannya? Lu Sao kini lemah karena penumpukan darah. Mental dan fisiknya disiksa ganda. Terapi hipnotisku sudah tidak berpengaruh padanya. Lalu, apa ada solusinya? Malam ini istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Lu menderita penyakit yang sangat langka. Sama sekali tidak boleh terkena sinar matahari. Tolong tidur di kamar tamu hari ini. Aku bisa mengandalkan priamu. Tuan bilang kondisiku memburuk. Butuh seseorang untuk menemani, lalu. Bagaimana kau menyembuhkannya, kalau kau tidak muncul? Mungkin kondisiku tidak akan memburuk. Jadi tolong keluar, jangan buat aku mengulanginya. Apa yang akan terjadi kalau kau mengulanginya? Kau pikir aku tidak akan menyakitimu? Kau mau KDRT? Ya. Coba saja. Kau bisa tidur, tapi tolong jaga jarak dariku. Bukankah sudah kubilang untuk jaga jarak dariku? Aku tidak bercanda, aku benar-benar kesal dan jengkel. Tidak ada gunanya. Kamu terlalu barbar. Aku akan menafkahimu. Aku melihat diriku. Aku menginginkanmu. Kamu benar-benar luar biasa. Dulu, aku masih bisa mengendalikanmu. Tetapi panggilan darurat. Rapat pagi, balas pesan. Ini ibu yang cuci piring, si jalang itu. Dia sudah menikah. Beraninya dia memeluk berondong di luar. Kita tidak boleh biarkan dia sebahagia itu. HMPH, aku memang tidak berniat melepaskannya. Tunggu saja, aku akan segera mencari ayahmu. Biarkan kau menggigitku, aku akan menggigitmu sampai mati. Hei, ada apa? Soal cuci piring. Besok malam, pihak kita ada urusan bisnis besar. Kamu harus pergi berunding. 194.998. Jam 8 malam, temui direktur Wang tepat waktu. Suami kamu tak akan bertahan lama. Setelah urusan Pak Wang beres, ayah akan mencarikan keluarga baik lagi untukmu. Bukankah kau bilang asalkan menikah di sini, semua akan baik-baik saja? Kita ikuti kontrak saja. Kau tak mau hadiah ibumu lagi. Baiklah.
Giliran cuci piring. Kita lihat kau bisa kabur kali ini. Tuan muda, kabar gembira, Nyonya besar selalu sulit tidur. Hari ini dia tidur sampai siang. Berkat Nyonya muda. Di mana dia? Nyonya muda bilang ada urusan, tidak bilang ada di mana. Oh, leher ini. Oh, tak apa. Aku turun dulu. Kakak kedua, aku menunggumu di tempat biasa. Ayolah kakak kedua, sudah berapa lama kau tak keluar main? Kenapa, menikah jadi takut istri? Ya, baik, biar ku perkenalkan. Ini si bintang baru, Xiao Ying. Cepatlah, sengaja kutahan untukmu. Cepat. Sengaja kusisakan untukmu. Kak Hai, hei. Minum, yuk. Mau keluar kenapa sih? Jangan-jangan kamu suka pria? Pantas saja Nyonya besar menyuruhku menjauhimu. Hahaha, kalian berdua keluar. Kami saja yang main. Bos, kenapa dia datang? Layani Tuan Wang dengan baik. Target investasi kali ini sangat penting. Jangan macam-macam. Aku mau bayar, kenapa buru-buru? Aku mandi dulu. Masih banyak waktu, kok. Ya, wanita cantik memang perhatian. Cepatlah. Tunggu aku, ya. Kenapa kau di sini? Biar aku yang bereskan dia. Aku juga punya rencana. Rencana apa? Dan lagi. Berikan punyamu. Gadis manis, kenapa kau lama sekali? Mau mandi bareng? Dia mau mandi bareng kamu. cuma bujuk, kenapa buru-buru? Nanti minta gaya baru ya. Oh, Xiao Mei, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja jatuh. Oh, orang Dongbei ya. Aku tidak sengaja terbentur lagi. Sayang, bosan lo mandi sendirian. Baru sekarang mau kasih aku sepatu baru. Kenapa buru-buru? Jomblo ya. Cepat sana, tunggu di ranjang. Cepat. Tunggu sebentar ya. Percayalah padaku. Cepatlah. Aku sudah tidak sabar. Kalau begitu aku akan. Oke deh, cepatlah. Kamu juga jangan macam-macam ya. Tonton saja baik-baik. Kenapa tidak datang? Selesai, cepat sekali. Siapa yang percaya? Trik apa lagi ini? Kalau tidak percaya, kamu bisa masuk dan lihat. Dasar payah. Kau terlihat gila sekali. Ada apa ini? Bodoh, masalah kecil begini saja tidak bisa diurus. Kenapa kau tidur seranjang dengan Direktur Wang? Maaf, itu semua palsu. Tidak ada yang terjadi. Diam, kau bahkan belum bilang apa-apa. Aku sudah menanganinya. Masalah sekecil ini saja kau tidak bisa bereskan. Kalau begitu, enyah dari sini. Aku dijebak, kakek. Kakek harus percaya padaku. Kakek harus percaya.
Kau masih butuh berapa lama lagi? Sudah masuk lift. Hei, Siwan palsu. Kau jalang kecil. Beraninya kau menjebakku begini. Di mana muka keluarga Sia sekarang? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Aku masih menantang. HMPH, kau pasti menunggu si brengsek itu, kan? Akan kuberitahu, kau tidak akan bisa menunggunya. Apa maksudmu? Orang-orang yang kuutus, sekarang mungkin sudah melumpuhkannya. Nyawamu yang hina ini kubiarkan, karena kamu masih berguna untuk pihak lain. Dia tidak akan seberuntung itu. Siapa suruh kamu menggangguku? Kenapa? Mau main fisik? Kamu lupa bagaimana aku mendidikmu waktu kecil, kan? Mau kudidik ulang lagi? Kuperingatkan, jika kamu berani cari masalah lagi, akan kuakhiri seperti ibumu. Cih, tanganku sakit memukulmu. Hina seperti ibumu yang rendahan itu. Cih. Li Yiran. Kamu mau apa? Kamu masih memukulku. Jangan lupa. Dia masih di tanganku, jangan. Kamu mau apa? Tenang saja, ini hanya. Aku yakin kamu akan menyukainya. Nikmati saja. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Chai Siwen, kau brengsek, kurang ajar, kau kembali ke sini. Kamu di mana? Coba lihat ke belakang. Kamu baik-baik saja. Ada yang terhapus, biar kulihat. Lin, ini pasti berkat trending topik ini. Terima kasih ya. Nanti kalau kamu pulang, aku traktir makan. Kita ini teman, tak perlu sungkan. Wan, pacarmu itu, soal itu, bagaimana? Apa-apaan sih kamu bicara? Sebenarnya kami berdua tidak ada apa-apa. Mengirim pesan ke siapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu pasti ada apa-apa. Wan, pacarmu itu, soal itu, bagaimana? HMPH, bagaimana sih ini? Lagi-lagi menggangguku. Bosan. Wah, Wan kesayanganku. Kasih tahu saja, dong. Pinggangnya ramping atau tidak? Ramping atau tidak? Kau bicara padanya. Hahaha, kalian ngobrolnya terbuka sekali. Kamu duluan mandi atau aku duluan? Mandi. Mandi untuk apa? Mandi itu kan mandi biasa. Kamu mikir apa sih? Kamu lagi mikir sesuatu ya? Aku nggak mikir apa-apa kok, sungguh. Aduh, iya juga, ninggalin kamu sendirian di rumah. Nah, kalian berdua pergi aja. Pas banget kamu bisa ngajak. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bukan, kamu nggak kenapa-kenapa. Kenapa teriak? Aku nggak teriak kok. Aku tadi di luar. Kamu gila ya? Ngapain kamu marahin aku? Bukan, tolong bantu aku lepasin jas itu. Jas ini terlalu kaku, tanganku nggak bisa ditekuk.
Ah, ada apa? Kalau gitu aku keluar dulu ya. Sentuh dikit nggak apa-apa, nggak bisa. Aku Fresh 21 walk to the club my girls. Kamu, Ayah, ada apa? Halo, lagi cuci piring ya? Ini ayah. Nggak ganggu kamu istirahat kan? ada apa? Langsung aja bilang. 2 hari lagi adikku ulang tahun. Aku adakan pesta ulang tahun untuknya di Dihao. Kamu keluarga dan juga kakaknya. Kenapa tidak datang? Jangan cuci piring. Jangan lupakan janji kita. Hari ini bibimu yang salah. Aku akan menyuruhnya minta maaf langsung padamu. Aku akan datang tepat waktu. Kamu lupa tasmu. Aku di bawah. Kebetulan sekali, si tampan sedang melepas dahaga di sini. Kamu kerja di sini. Kerja lompat-lompat kayak katak. Dan lucu juga, terima pelanggan, siapapun boleh, kan? Hari ini ulang tahunku, aku butuh pendamping pria, mau mempertimbangkannya. Dasar genit. Menyewamu sehari, uangku lebih dari cukup. Berapa harganya? 500.000. Nyonya ini memberi saya 500.000 untuk menjadikanku simpanan sehari. Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu benar-benar tidak sopan. 1 miliar, semurah itu. Beberapa orang memang begitu. Tiba-tiba kaya, bingung mau pakai uangnya. Sudah terbiasa miskin. Hei, kamu masih perlu belanja, suamiku. Tidak perlu keluar uang. Wah, ini cowokku. Kamu cuma ngarep, kamu yang ngarep. Jangan lupa kamu sudah menikah. Aku juga mengingatkanmu, dia sudah menikah. Memangnya kenapa kalau menikah? Aku memang suka yang sudah menikah. Kamu mau apa? Memang dasar bajingan. Hei, jangan lupa bawa payung saat keluar, ya. Nanti hitam legam. Hahaha. Tak kusangka, kamu jago menyanggah. Kamu tadi juga keren. Kalau begitu, aku naik dulu. Tunggu aku kembali. Ya, hei, kamu benar-benar menganggapku cowok simpanan. Selesaikan semua masalahnya, kamu bisa. Sana turun, buktikan dirimu. Sana, bikin ulah di bawah. Oh, bukankah ini Siwan? Kalau bukan Xiao Dai yang mengundangmu, apa pantas kamu ke tempat semewah ini? Berhenti. Entah berapa banyak yang kau berikan pada berondong itu, sampai dia tergila-gila padamu. Berani-beraninya menolak bibi kami. Pria yang kamu suka, memang sama saja denganmu, tak punya selera. Kamu siapa sih? Berhenti, pakaian yang kamu kenakan ini, model Milan Fashion Week tahun ini. Apa pantas kamu memakainya? Tahu kan, yang di rumahmu itu hampir mati. Jaga bicaramu. Gaun saya ini memang sangat indah. Saya masih punya banyak di rumah. Kalau kamu suka, bagaimana kalau datang saja ke rumahku? Lihat-lihat. Siwan, kamu itu wanita simpanan. Kamu juga simpan berondong. Kenapa sombong sekali? Dia datang. Halo. Hei, kemari, Wen-Wen. Tadi itu, Bibi ada salah. Bibi minta maaf padamu. Tak usah minta maaf. Aku juga tidak butuh. Bibi sudah begini. Kalian berdua dewasalah. Aku tak dewasa. Kenapa tak tanya dia berbuat apa? Cuci piring. Sikap macam apa itu? Ayah ibu sudah merendah memohon padamu. Jangan tak tahu diri.
Siapa yang tak tahu diri? Xiaodi, kenapa kau bicara begitu pada kakak? Dia pantas jadi kakakku. Apa itu? Hari ini ulang tahunmu. Semua orang melihat, kau bikin tidak nyaman. Sudah. Ingat ini. Hari ini aku mengalah. Wang Wen, ya, Kak Lei, Bibi makan banyak. Wang, Raja. Wang Wen. Bibi mohon padamu, dulu semua salah Bibi. Kau orang besar, jangan dendam ya. Sembuhkan Bibi, ya. Bibi, kumohon. Xia Siwan, kenapa kamu masih bengong? Cepat sembuhkan kaki ibu. Ya. Aku bisa menyembuhkannya. Tapi aku punya satu syarat. Kembalikan barang ibuku. Dan aku dan Xia Jia akan putus total mulai sekarang. Xia Siwan, jangan tidak tahu diri. Ini yang kita sepakati. Jika tidak setuju, ya sudah, aku setuju, ayah. Ayah. Sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Aku bisa pergi. Bagus sekali. Ibu sudah sembuh. Bagus sekali. Dokter Mumu lebih hebat ya. Haha, gadis rendahan itu, kakiku. Xia Siwan. Jadi kamu yang mencelakai ibuku. Kamu memang putri yang cocok untuk ibu jalangmu itu. Dasar jalang dari lahir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa memang? Apa kau salah bicara? Bukankah kau merayu Tuan Wang? Bade, kau gila. Xia Qiwen, apa yang kau lakukan? Kita keluarga, kan? Bicaralah baik-baik, kita ini keluarga. Kalian mengirimku ke pedesaan, pulang dan menjengukku. Menganggapku sebagai keluarga. Kalian menjualku ke Youlan Yuan, di rumah menghitung uang, sambil berpikir membeli berlian dan tas. Apa kalian pernah menganggapku keluarga? Saat kalian mengirimku ke ranjang CEO Wang sebagai mainan, apa kalian menganggapku keluarga? Kalian membohongi kami. Sepertinya begitu. Hei, Li Yulan. Hei, kau merayu suamiku. Jangan hentikan aku, pergi sana. Tuan Wang, hentikan. Jangan dulu main tangan, mungkin ada salah paham. Kau berani menghalangi pihak kami. Apa kau tak mau lagi kerja sama dengan keluarga Wang kami? Tidak. Nyonya Wang, aduh. Aduh, sudah, jangan ganggu. Oke, jangan iseng lagi. Apa kamu tersakiti hari ini? Tidak. Kamu sekarang sudah punya seseorang. Kita berdua harus menanggungnya bersama. Aku bisa menipu diriku sendiri. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan melakukan ini. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu bagaimana cara hidupku nanti. you are everything still my end. Halo, siapa ini? Kamu menikahi bajingan dari taman hiburan itu, jadi tidak kenal aku. Susi, kita sudah putus. Lagi pula aku sudah menikah. Maaf, aku tutup dulu. Hei, jangan buru-buru. Malam ini, sampai di 820, semuanya akan beres. Apa kamu gila? Kalau sakit, ke dokter sana.
Kenapa cari aku? Bukankah aku ingin tahu penyebab kematian ibumu? Aku menemukan seseorang yang menarik bagimu. Ingat, datang tepat waktu. Halo. Susi, hei. Jelaskan. Sini ku bilang. Tuan Lu tidak ada. Tuan Lu sedang mandi. Tuan Lu tidak ada. Tuan Lu sedang mandi. Kamu ngapain? Tuan Lu, saya sedang merapikan dokumen darurat Anda. Siapa suruh kamu masuk ruang kerja? Bos, bertahun-tahun tidak ketemu, Anda masih tetap cantik. Ada apa? Bibilin, apa itu Nona Wanwan? Wen, ini aku. Maksudmu apa? Kamu mau membawanya pergi ya? Boleh saja, temani aku dulu. Kamu gila ya? Sialan, kamu ngapain? Kamu, Kalian membingungkannya. Ah, Bibilin. Bibilin, dia memang sudah tidak sehat. anakku dibawa pergi. Kutanya, Mama memperlakukanmu seperti anak kandung. Bagaimana kamu bisa menyerah? Ya Tuhan, Susi, kau gila. Kalau terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan membiarkanmu, kan? Kalau begitu, temani aku dulu. Kau menyakitiku. Kau menyakitiku. Biar aku bantu, ya. Lihatlah, kau terburu-buru sampai belum lepas baju. Begitukah caramu membantu pria lain melepas baju? Benar. Tidak. Ini yang pertama. Bagiku. Apa menurutmu trik murahanmu bisa menipuku? Tidak pernah. Aku tidak bermaksud menyakiti, tapi kenapa kau menggangguku? Lepaskan aku. Kau siapa? Sih, aku prianya. Baiklah, nyonya muda, sulit pun, jangan beri ketulusanmu. Kalau cinta, pacaranlah dengan pria murahan begini. Kalian semua yang di luar, masuk. Kakak sudah bereskan semua. Aku tak peduli kau siapa, tak peduli bagaimana kalian dulu. Tapi jika kau berani membulinya lagi, akan kubunuh kau. Hari ini beri dia pelajaran. Sudah diantar ke rumah sakit. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita bicara dari hati ke hati. Bicara, kita ini keluarga. Apa kau lupa yang kubilang dulu? Aku ingin selesaikan ini sendiri, tak mau merepotkanmu. Kenapa tak mau merepotkanku? Aku rasa aku bisa mengatasinya. Kau wanita. Aku pria. Yang tak bisa kau tangani, ku bantu. Bukankah ini masuk akal? Aku pernah meneleponmu, seorang wanita yang mengangkat. Dia bilang kau sedang mandi. Pak Lu, saya merapikan berkas darurat Anda. Jadi, apa menurutmu aku mandi hari itu? Aku tidak tahu. Kau kenal aku lama, apa kau percaya? Hari itu tak angkat teleponmu, salahku. Maaf ya. Ada apa-apa, bilang saja padaku.
Aku tak mau kau merasa terbebani. Aku mendadak ada urusan. Apa aku membuatmu kesal? Fu Hunting. Itu, kertasnya habis. Bukan, ini aku. Aku lagi datang bulan, bisa bantu belikan pembalut. Aku. Apa kau tak bisa sendiri? Sekarang kau tahu memohon padaku. Aku mohon padamu. Tidak, tak mau urus sendiri. Kalau begitu, urus saja sendiri. Hei, hei, hei. Apa ini? Apa kau tak tahu pembalut? Sebanyak ini. Ini yang kau beli. Ada yang bisa dibantu, Tuan? Tidak, tidak apa-apa. Itu 420 maksudnya apa? Oh, Tuan pilih pembalut untuk pacar. Ya. Betul, betul, betul. Oh, saya sarankan model ini. Bungkus semua saja. Kenapa napasmu terengah-engah begitu? Aku tidak sesak napas. Minum air gula merah ini. Kau yang merebusnya lagi, ya? Memang pelayan yang perhatian. Nanti aku akan jadi gadis. Kau tahu di mana titik pijatku? Pijat saja. Aku tahu, pelayan yang mengajariku. Pelayanmu ini. Oh. Baiklah, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik, jauh lebih baik, tidak ada masalah besar. Syukurlah, Mem, anak ini sudah besar. Kalau Nona melihatmu tumbuh dewasa, dia pasti sangat bangga. Ngomong-ngomong, Liran, apa kau tahu siapa sebenarnya yang membunuh ibuku saat itu? Lin Sen. Dia datang. Lin Sen, tenanglah, tenanglah. Tenanglah, aku Wang. Lin Sen, lihat, jangan takut, ini aku. Sebelum Nona Li Yulan meninggal. Sudah melihatnya, aku belum. Aku sudah mengerti. Jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Kamu istirahat saja dulu. Bagaimana keadaannya sekarang? Kondisi pasien sangat buruk. Tapi polisi kami menemukan di tubuhnya Sisa obat. yang bisa menjaga jantungnya tidak gagal. Obat. Seluruh Haicheng bisa membuat orang tua berlatih begitu lama. Seni semacam itu. Apa yang diperintahkan? Apakah itu yang dia gunakan untuk Lin Seng? Kamu awasi dapur. Siapkan buah dan camilan. Bersihkan, jangan sampai ada debu ya. Oh, Nona muda, kapan kamu kembali? Memangnya aku tidak boleh kembali sekarang? Oh, boleh. Hari ini ada acara apa, sampai dibersihkan seperti ini? Tuan muda bilang kamu akan menerima tamu hari ini. Lalu kenapa dia tidak memberitahuku? Itu aku tidak tahu. Aku kerja dulu ya. Oke. Ke sini. Anggap rumah sendiri, duduk saja. Sini. Bantu dia, suruh dia duduk santai. Direktur baru perusahaan Huarong. Halo, Xia Xixian. Bagaimana, rok yang kupilihkan, cantik kan? Oh, Cantik. Coba mundur sedikit. Lihat kakinya cantik. memang cantik. Tapi tanganmu, payung ini. Taruh saja di tempatnya semula. Oh. Ya, memang cantik.
Jalan-jalan saja. Kamu ini merah terus, nantang ya? Aku tidak main hari ini, tidak main. Kenapa nantang terus? Nantang apa? Aku tanya kamu ya. Bagaimana hubungan kalian berdua sekarang? Cukup baik. Apakah ada perasaan cinta sejati? Perasaan itu, Aku tulus, dia. Tidak tahu. tapi kamu harus makan. Sudah kubilang. Semuanya, ayo makan, makan, makan. Ayo, Huarong, makan. Nenek, Huarong, ya. Di perusahaan ini, dia. Kemampuannya luar biasa, dan dia juga cantik. Banyak proyek besar perusahaan. Semuanya dia yang negosiasi. Ah, muda dan berbakat. Aduh, dia bekerja keras sekali. Akhir-akhir ini, makan yang banyak ya. Terima kasih, Hunting. Kamu juga makan. Kalau kurus nanti aku yang kena. Ah, nenek, makan juga ya. Terlalu melelahkan. Oh, baiklah. Nenek, sebelumnya di perusahaan kan, semuanya aku yang mengurus sendiri. Setelah Huarong datang, dia banyak membantuku. Jadi menurutku perusahaan ini ke depan, tidak bisa hanya mengandalkanku saja. Tidak boleh tidak ada penerus, kan? Aduh, nenek. Buat bungkus sarapan. Cicitku mana? Omonganmu bikin dia malu. Sup di dapur, aku tak tahu bagaimana. Aku cek dulu. Ya, kalian makan saja. Oh, Hunting, kau belum mengenalkan siapa dia. Kenapa dia begitu marah? Ini Nu Ying. Pembantu kok galak sekali. Nenek sudah ambil sayur, kenapa kau masih duduk? Aku ambil sayur. Tuan muda, silakan makan pelan-pelan. Nanti malam, ada dokumen penting yang perlu kau tanda tangani. Lihat langitnya, sudah larut, kenapa tidak menginap saja? Menginap, tentu saja harus. Banyak sekali dokumen, aku harus memeriksanya. Astaga, bagaimana bisa kau ceroboh membawa sup? Kau bereskan itu. Meja itu. Pria bajingan ini masih ingat kirim obat. Kau datang untuk apa? Tanganmu baik-baik saja. Nggak apa-apa, belikan aku 2 kotak kondom saja. Aku akan memakainya malam ini. Ini maumu atau mau lu Hunting? Ini artinya suka sama suka. Sebagai orang dewasa, kau tidak akan tidak mengerti ini, kan? Aku memang tidak mengerti. Bagaimana kalau Nona Huarong mengajariku? Mengajariku apa? Nenek. Bagaimana kalau aku masuk dan melihatnya? Tenang. Bagaimana kalau Nona Huarong mengajariku? Mengajariku apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Aduh, oke. Kau sudah mengerti semua yang kuperintahkan, kan? Cepat pergi beli. Baik, akan kubeli. Tapi kau tenang saja. Apa maksudmu? Dan tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan masuk ke keluarga lu. Pelacur kecil ini, kenapa kau menindas orang lain? Apa salahku? Wanita jalang ini. Kenapa kau mengganggunya? Apa salahnya? Aduh. Kenapa malah bertengkar? Kakak Heidi, tolong aku. Dia memukuliku, dia menggangguku. Kamu tidak apa-apa. Kak Hunting, aku baik-baik saja. Sebaiknya kamu khawatirkan dia dulu. Aduh, Kak Hunting, kamu harus membantuku. Dia memukuliku. Aku memukulimu. Hei, kenapa kamu tidak bilang soal kamu memaksaku belanja tadi? Kamu bisa berdiri sendiri. Aku tidak bisa berdiri. Bagaimana kalau kamu membantuku? Kalau begitu, duduk saja dulu. Maafkan aku, istriku. Istriku? Kamu bicara apa? Dia istrimu, bukankah dia menakutkan? Aku tidak bilang dia menakutkan. Kamu adalah istriku. Apa maksudmu? Kalian berdua bekerja sama menipuku. Gila, aduh, aku kesal sekali.
Ini semua salahku. Ini nenek, kan? Dia berpikir kita akan sandiwara. Hanya untuk menguji perasaanmu itu. Aku tidak tahu apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas atau belum, lalu. Perasaan apa? Jujur saja, orang tua itu ingin punya cucu, kan? Ingin punya cucu? Bagus dong. Orang itu belum jauh. Kejar dia. Kejar, bagaimana nenek padamu? Kau sendiri belum sadar. Dia hanya berharap kita berdua mempercepat ini. Jadi dia berpikir begitu. Dia juga tidak ada niat buruk. Menjepitku di tengah membuatku pusing juga. Zhang di luar, aku khawatir sekali. Dia bilang padaku jangan khawatir. Kamu pasti bisa. Seperti perasaan menang perang begitu. Jangan marah lagi. Siapa yang marah? Tanganmu masih sakit. Maaf, tapi aku juga ingin tahu. Apa kau menyukaiku? Apa itu sungguhan? Tidak. Hunting, hunting. Ah, sana, 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 sana. Aku datang, nenek. Bagaimana? Tidak kalah, kan? Nenek, kita jangan lagi membahas masalah kalah atau tidak. Kamu terlalu banyak akting. Sekarang, marah begini susah mengakhirinya. Bobo, sini supmu. Ayo, minum. Sup apa ini? Aku tak mau minum. Aku nenekmu. Mana mungkin aku mencelakakanmu? Minum. Aku akan melihatmu meminumnya. Tidur sana, tidur. Tidur sana. Aduh, kau membuatku kacau. Jangan berakting lagi. Baiklah, ayo, ayo. Nyonya, kalau Tuan Muda tahu apa isi sup ini, Tenang saja, apapun yang terjadi, aku yang tanggung. pergi. Sudah selesai bicara, bicara apa? Bicara soal siang saja, bukan apa-apa. AC-mu menyala tidak? Di sana panas. Panas, aku baru selesai mandi, malah merasa kedinginan. Agak panas ya, panas. Biar kulihat. Kamu sepertinya demam. Demam, ah, Hanya saja aku lebih bisa mengontrolnya daripada kamu. katanya kalau demam, seluruh tubuh jadi lemas. Kok aku bertenaga sekali? Rasanya seperti Entahlah, aku tak bisa jelaskan. Tadi setelah nenek memberiku sup, aku jadi panas sekali. sup. This feels wrong. So rude and dry. Aku bantu. Aku bantu. Halo, Kak. Aku tahu kau pasti ada di sana. Telepon pagi-pagi. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Aku kan menikah dengan Xiao Dai. Jadi aku ingin mengundang Wan Wan dan juga Anda untuk hadir. Kalian berdua serasi sekali. Kalau begitu kami berdua pasti datang. Apa ini? Dia bertunangan. Bertunangan dengan adikmu, adikmu. Kenapa semalam aku tidur pakai kemeja? Apa anehnya pakai kemeja? Bukannya aku juga pakai piyama. Sepertinya aku ingat. Aku masih agak panas. Kenapa aku panas sekali? Putriku, sangat cantik. Tak heran Tuan Muda Su tergila-gila padamu. Dengan suntikan dana dari keluarga Su, perusahaan kita pasti bisa melewati masa sulit. Kau pasti sangat senang, kan? Aku tahu, aku akan pulang setelah memberi hadiah. Kenapa cerewet sekali? Hei, bukankah kita teman lama? Aku menikah hari ini, ayo ngobrol. Kau mau ngobrol, ya?
Kebetulan, dia juga ingin ngobrol denganmu. Siapa? Halo, siapa? Hei, Kak. Bukankah kita baru bertemu di pintu? Oh, iya. Bagaimana bisa? Aku tidak berani. Cepat kemari. Kutunggu, ya. Ngobrolnya senang sekali, ya. Apa ini karena aku menikahi Xia Xiaodi? Tidak senang, kau? Apa kau sudah berkaca? Sudah, aku berkaca atau tidak? Aku tetap lebih kuat dari si sakit-sakitan di keluargamu itu. Lalu kau punya si lemah itu, di luar kau juga punya simpanan. Lalu bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Sebenarnya aku tak mau memberitahumu, tapi dia melakukan KDRT padaku. Dia melakukan KDRT padaku, Dia tak hanya melakukan KDRT. tapi juga main perempuan. Dia sudah begitu, masih main perempuan. Sambil melakukan KDRT, sambil main perempuan. Maafkan aku tak ingin memberitahumu ini semua. Hari ini aku tak sanggup menahannya lagi. Tak apa, jangan takut, aku akan melindungimu. Lepaskan tanganku, ada apa ini? Aku tak menarik kuat, Kak Susi. Hari ini adalah hari pertunangan kita berdua loh. Kak Susi. Apa kau sungguh akan menikahi adik Xiao Dai? Hei, tunggu sebentar, tunggu. Apa yang kau katakan barusan itu benar? Saat itu, jawaban yang kukatakan semua palsu, kan? Sungguh tak bercermin. Bodoh. Baiklah, hari ini, Putri kami dan Susao, hari pertunangan yang bahagia. selamat datang semuanya. Haha. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Kakak, jangan begitu. Menyebalkan, kau nakal sekali. Ada apa? Kak Susi, dengarkan aku. Itu bukan aku, bukan. Itu tukar wajah, percayalah. Hari ini, aku tak jadi menikah. Dan semua uang untuk keluargamu, kembalikan. Hahaha. Kak Zici, aku bukan orang seperti itu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Hahaha. Hal kotor itu kau yang melakukannya, kan? Menikah, kau malah membiayai gigolo setiap bulan. Kau masih menyalahkanku. Kau wanita bejat. Kau begitu rendah, tak punya perasaan sama sekali, ya? Aku tak ada hubungan apapun dengan mereka. Kak Zici, aku bukan orang seperti itu. Dia itu dia. Waktu belasan tahun, dia sudah pelukan dengan pria. Kau melihatnya sendiri. Apa kau lupa? Dasar hati busuk, semua kelakuannya juga busuk. Saat itu aku mau menyelamatkan mereka. Kalau tidak kupeluk, dia bisa mati. Kau diam saja. Kau sama tak tahu malunya seperti ibumu si jalang itu. Kau sama tak tahu malunya seperti ibumu si jalang itu. Kakak Mosian, hajar dia. Ah, habislah. Ini baru kau bersikap baik padaku. Jangan berisik. Kenapa kau marah-marah padanya? Memang ada sedikit salah paham tentangmu sebelumnya. Aku minta maaf. Itu sudah berlalu. Hei, bukan begitu. Lihat, hari ini juga hari baik. Semua orang juga ada di sini, kan? Janji padaku, jadilah kekasihku. Lihat saja keluargamu, pasti ketahuan kau akan bercerai. Aku sudah menikah, aku tahu. Bukan soal seks, aku pun bisa. Jadi, kau ini gila ya? Hei, bukan begitu. Beri aku kesempatan. Kesempatan apa? Haha, kakak. Kak, kenapa baru datang? Bukan begitu. Baru datang, aku sudah di sini dari tadi kok. Soal video itu memalukan, padahal kau belum menikah. Cepat pergi. Aku mau melamar, Kak. Huo Shize harus parkir, dia akan segera tiba. Tuan muda Huo sudah tiba. Layani dia, aku mau lihat-lihat. Asrama. Kakak, siapa kamu? Kamu, ayah, ibu. Dia ini berandal yang dipelihara Xia Siwan. Xia Siwan, apa kamu tidak punya hati nurani? Keluarga kita hampir bangkrut, masih sempat-sempatnya memelihara berandal. Diam. Halaman anggrek itu tidak akan bertahan lama. Mari kita pikirkan cara agar dia cepat mati. Bukan begitu, jika dia mati, kita berdua akan sah secara hukum. Benar.
Jika orang di halaman anggrek itu mati, kamu bisa naik posisi. Hahaha, aku akan pikirkan caranya. Oke, hahaha, lalu bagaimana denganku? Kita berdua bicarakan sesuatu, ya. Katakan saja, bagaimana cara menangani orang di Liulan Yuan itu? Sial, teleponnya tidak mati. Kamu berencana bagaimana membunuhnya? Bagaimana aku bisa tega? Kamu bilang perempuan di luar bilang aku tidak bisa apa-apa, dan juga membentukku jadi sosok pria tukang pukul. Apa untungnya bagimu? Bukankah itu cuma akting? Katamu tak ada yang perlu dikatakan. Kalau begitu, hari ini aku akan melihatmu berperan sebagai pria pelaku KDRT. Apa yang kau lakukan? KDRT, KDRT. Aku akan membuktikan diriku. Ah, tidak perlu dibuktikan. Aku rasa kau sudah cukup bagus dalam hal ini. Ini bukan cuma soal merasa, harus dipraktikkan. Berhasil atau tidak, coba saja. Ah, aku salah. Kau salah, ya. Di mana salahmu? Apa kau sudah sembuh? Kau sudah sembuh. Apa kau sudah menyukaiku? Ah, aku. Bukankah wajar kalau kita melakukan ini? Hei, aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan, lanjutkan. Bebe bukan. Aku tidak seperti yang kau kira. Aku pergi. Pintunya sudah kukunci dari luar. Ya, tidak ada yang akan mengganggu. Aku sudah kebelet pipis. Aku mau ganti baju dulu. Mama, Papa, kakak sopir ini benar-benar tidak menginginkanku. Bagaimana ini? Menangis, menangis, menangis. Kau hanya tahu menangis, tidak berguna. Keluarga Sia di ambang kebangkrutan. Dan kau masih memikirkan pria. Aku sudah menghubungimu dengan sekolah di luar negeri. Kau berangkat besok. Aku tidak mau pergi. Apa kau pikir aku sedang berunding denganmu? Papa. Aku kembali. Kak. Aku sudah tahu tentang masalah perusahaan. Jangan khawatir soal uang. Aku ada cara. Presiden Lu, lama tidak bertemu. Apa kau masih ingat? 3 janji yang kau buat 7 tahun lalu. Sekarang Sia Group di ambang kebangkrutan. Aku butuh uang. Berapa banyak yang kau butuhkan? 1,2 miliar. Baiklah. Aku tahu. Sia Siwang, kali ini aku akan membuatmu menderita. Siwan. Ayo, ayo, cepat duduk. Mau makan apa? Lupakan ini, Wang Wan. Aku mau cerita. Sia Yan sudah kembali, tahu tidak? Sia Yan lagi viral banget. Cepat lihat. Ini soal perusahaan medis yang didelisting. Sampai 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ku dengar, 3 tahun lalu, CEO Lu ini juga yang mengirimnya ke luar negeri. Sekarang pakai 1,2 miliar untuk membawanya pulang. CEO Lu ini sungguh berwibawa. Hahaha. Ini siapa? Wang Wen. Hei, Ling Ling. Kalau begitu, kau tahu nama CEO Lu Group itu? Siapa namanya? Namanya Lu Hunting. Lu Hunting, kebetulan sekali. Coba lihat si bodoh besar di luar sana. Apalagi yang kurang. Kamu langsung diserobot Sia Yan. Jadi aku akan ke asrama, membuat rencana untuk menghabisinya.
Ada apa? Katakan. Mau bicara apa lagi? 1,2 miliar dikirim ke luar negeri. Kau benar-benar bucin parah. Soal aku menyekolahkannya ke luar negeri dan memberinya 1,2 miliar itu. Ya, itu memang benar. Tapi soal cinta mati ini, aku cuma padamu. Kalau begitu kamu orang bodoh. Ini semua kejadian sebelum aku kenal kamu. Aku janji padanya 3 hal. Yang pertama adalah mengirimnya ke luar negeri. Yang kedua adalah bibi ke-12. Lalu yang ketiga apa? Kalau dia suruh kamu ceraikan aku dan menikahinya. Kamu mau bagaimana? Terlalu mengada-ada, tidak mungkin. HMPH, tidak mungkin. Aku mengenalnya. Hahaha, kamu mengenalnya. Dia, bukan, aku juga tidak terlalu mengenalnya. Baru bertemu beberapa kali. Maafkan aku. Kita berdua sudah menikah. Memang benar aku seharusnya membicarakan ini denganmu. Tapi ini memang terjadi sebelum aku mengenalmu. Nanti apapun akan kubicarakan denganmu. Jangan marah lagi, ya. Kalau kamu masih marah, bagaimana kalau kita berkelahi? Baiklah. Halo. Baik, aku mengerti. Aku segera ke sana. Bagaimana keadaan Lin Sui? Keadaannya tidak parah. Tapi dia memberitahuku. Ibu meninggalkan sesuatu di lembaga penelitian pohon. Aku ingin mengambilnya kembali. Aku akan menemanimu. Tidak usah. Aku ingin mengambilnya sendiri. Xia Siwan, kenapa kau di sini? Lembaga penelitian ini bukan tempat sembarang orang bisa datang. Aku akan membawamu keluar sekarang. Ada keributan apa ini? Apa sudah tidak ada aturan lagi? Direktur Zhou, adikku tidak sengaja salah masuk tempat. Aku akan membawanya keluar sekarang. Gadis liar dari mana ini? Lembaga penelitian ini. Apakah kau bisa keluar masuk sembarangan? Halo, Direktur Zhou. Aku pendatang baru, Xia Siwan. Kau adalah Xia Siwan. Meskipun aku tidak tahu kenapa kau diterima secara rahasia. Tapi di lembaga penelitian ini, jika kau tidak memiliki bakat dan kemampuan sejati, kau harus siap dipecat kapan saja. Baik, Direktur. Selamat datang di lembaga penelitian. Halo Hua-Hua, semuanya baik-baik saja. Ibumu meninggalkan sebuah kotak untukmu di Institut Sumi. Kotak itu sangat penting. Kamu harus mengambilnya kembali. Tentu saja lancar. Hanya saja aku belum tahu keberadaan barangnya. Aku harus membiasakan diri dengan lingkungan dulu. Kamu hebat sekali, Wan. Kita harus merayakannya. Malam ini di Crown KTV. Aku menunggumu di sana. Sampai ketemu. Jangan lupa ajak Tuan Lumu ya. Oke, tidak masalah. Aku adalah Yu, aku tidak melihat. Agak kejam. Kenapa minum sebanyak ini? Kalungmu bagus sekali. Ini hadiah dari Direktur Lu untuk kakek malam ini. Direktur Lu, Wan, kamu belum kenal Direktur Lu, kan? Nanti aku kenalkan. Normal kalau kami berdua tidak kenal. Direktur Bao juga bukan orang sembarangan yang bisa dikenal. Hahaha. Kami memang tidak kenal, tapi aku tahu. Pantatnya bagus. Betul, kakinya juga panjang. Hahaha. Lama tak jumpa, bicaramu masih belak-belakan. Aku memang ceplas-ceplos. Yunli ingin memberitahunya, Wan kita bukan hanya kenal CEO Lu, dan CEO Lu adalah simpanan Wan kita. Kalian berdua gila ya, kalian kan cuma cewek. Wajar kalau mabuk jadi genit, aku memang lagi naksir. Aku cuma merasa pantatnya mungil sampai ke kaki, hahaha. Begitu lihat dia, aku langsung tak bisa menahan diri. Hunting, kau datang. Aku tahu kau akan memberiku kejutan. Wan, ini CEO Lu. Halo, CEO Lu.
Kenapa kau minum sebanyak ini? Aku tidak bisa minum sebanyak ini. Kan aku dengan Ceolu. Adikku kebanyakan minum. Aku akan segera membawanya pulang. Aduh, jangan. Biar Ceolu saja yang antar aku pulang. Iya, aku mabuk. Bagaimana mungkin Ceolu akan mengantarmu pulang? Ke sini. Oh. Hunting, minggir. Oh, iya, Kak Yan Yan. Terima kasih sudah mengenalkan Ceolu padaku. Kamu baik sekali. Dah, aduh. Ada apa dengan Yan Yan dan mereka? Kamu buta? Iya. Nggak lihat dia merayu Lu Hunting? Kurasa tidak. Sepertinya Presdir Lu suka Sia Siwan. Sia Siwan mabuk. Kamu juga mabuk. Pergi. Susi. Aku ada tawaran yang ingin kubahas denganmu. Sampai rumah. Makan dulu. Kamu mandi tidak? Tidak. Kalau tidak mandi, langsung tidur saja. Astaga, kamu seperti kungkang. Kamu mabuk, cepat tidur saja. Akhir-akhir ini kamu tidak beres. Kamu tidur atau tidak? Sebenarnya ada apa denganmu? Saat ini, kondisi mentalmu masih sangat tidak stabil. Bisa kambuh kapan saja. Kamu tidur atau tidak? Sudah kubilang aku tidak tidur. Sebenarnya ada apa denganmu? Tidak apa-apa, cepat tidur. Antara tidur atau mandi, oke. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan melepaskannya. Aku hanya takut menyakitimu. Apa kau bodoh? Aku saja tidak takut. Kau takut apa? Aku hanya takut kau tidak menginginkanku. Aku takut jika aku mati, aku tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tidak akan. Percayalah padaku. Biarkan bintangmu di atas kepala. Oh, kau satu-satunya. Satu-satunya. Terbangun, terkunci hatiku. Kau mau apa? Ingin melakukan ini, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Duduk. Baik, aku akan memberitahumu. Orang itu akan segera tiba. Aku beritahu kau, istri kecil. Hanya karena kau mengacaukan pernikahanku. Keluargaku sekarang diusir dari Haicheng. Ayahku marah sampai stroke dan terbaring di rumah sakit. Kau benar-benar ingin menikah dengan Xia Xiaoli. Apa kau tidak takut memakai topi hijau? Bukannya kamu suka pamer video ke orang? Sini, kasih aku. Lepasin, lepasin, lepasin. Aduh, ini dia, ini dia. Cepat, cepat. Kak. Biar aku, biar aku, biar aku. Bukan, bukan yang ini. Lagi. Hahaha. Ini bukan preman, aku kakaknya. Kakaknya yang bilang padaku semua ini. Aduh sakit, kamu gak sakit. Kamu gak sakit. Sakit, sakit. Jangan khawatir, kakak ipar, aku salah. Maafkan aku. Aku nggak terima. Kak, dia nggak terima. Kakak ipar nggak terima. Tamatlah sudah. Kamu siapa? Aduh. Kakak, hei, kakak besar, hei kak.
Jangan menangis lagi, semua salah. Semua salahmu karena nggak melindungiku dengan baik. Aduh, kamu ngapain? Bukannya kalau kamu lagi sedih atau nggak nyaman, menggigit sekali untuk mengalihkan perhatianmu. Anda memanggil saya. Kenapa separah ini? Ada apa? Coba ini. Terima kasih, ya. Maaf lancang bertanya. Anda tahu bunga datura? Ah, bukan apa-apa. Aku cuma ingin tahu keberadaannya. Bunga datura sangat beracun. Bisa menyebabkan orang gila. Jenis langka di dunia. Untuk apa kau menanyakannya? Hei, kenapa kau pulang sendiri? Kalian bertengkar. Bujuk saja dia, kan beres. Anak nakal, sini, sini, sini. Aku hanya mengakui Wan sebagai cucu menantuku. Nenek, penyakitku ini. Tuan Nanyu saja tidak bisa menyembuhkannya. Kau berharap dia bisa. Nanti bagaimana jika dia pergi? Sebaiknya, lepaskan dia secepatnya saja. Omong kosong apa ini? Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau Tuan Nanyuan saja tak bisa menyembuhkannya, bagaimana aku bisa? Aku tak mau bicara denganmu lagi, aku ke kantor. Nyonya besar menelepon dan bikin ulah, kenapa kau panik? Bu, bisakah kau kembalikan tanda pertunangan Zikian padaku? Kataku, kau yang gila atau aku yang gila? Hah? Aku sudah dewasa, aku mencuri tanda cinta Zikian. Bu, kau beri aku 10 nyali pun aku tak akan berani. Tanpa tanda itu, bagaimana kita menemukan tunangan Zikian? Kalau tak ada apa-apa, ku tutup. Apa lihat-lihat? Ini rumah sendiri, mana mungkin mencuri? Yan, wajahmu pucat sekali. Apa kau tak enak badan? Ayah, Xia Xiuwen sudah lama menikah ke pavilion Youlan. Menantu itu, pernahkah ayah melihatnya? Tempat itu sial. Kita harus menghadapinya dengan baik. Tak perlu lagi menghindar. Kali ini kau harus pergi. Hidupnya terlalu nyaman. Saatnya menjatuhkannya. Yan, kau sangat cerdas. Ada banyak cara untuk menghadapi Xia Xiuwen. Untuk apa menyuruh ayahmu? Bu, tebaklah. Xia Xian menggoda Ceolu. Yang di pavilion Youlan tahu. Orang tua Nenek Sun sudah datang. Katanya ingin bertemu Tuan Muda. Benar-benar hanya datang kalau ada perlu. Pergilah, ada apa-apa biar aku yang tangani. Tuan, mereka sudah menunggu hampir setengah hari. Hari sudah gelap, bahkan tidak ada secangkir teh. Mengeluh lagi. Maksudnya apa? Maaf, tolong tunggu sebentar lagi. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Aku ini ibu mertua tuanmu. Sudah berapa lama kami menunggu? Masih berani menyuruh kami menunggu. Pavilion Youlan ini terlalu tidak punya aturan. Hari ini, apapun yang terjadi, kalian harus suruh tuan kalian keluar menemui kami. Baiklah, pergilah. Ah. Oh, Anda yang dari Wan itu. Aduh. Sudah lama sekali tidak berkunjung ya? Keluarga macam apa ini? Anda baik-baik saja, kan? Itu. Wan kami ini masih muda. Tolong dimaklumi ya. Ini sudah malam, tidak enak mengganggu. Lain kali kami akan datang lagi. Benci aku. Bagus sekali. Bao benar-benar melampiaskan kesedihan dengan minum. Oh, iya,
Aku menyuruhmu mengirim pesan. Aku urus, tenang saja. Kamu. Kenapa kamu minum sampai begini? Apa karena sudah waktunya? Presdir Lu putus denganmu. Jangan bicara terlalu manis. Jelas-jelas dia yang tidak tahu malu. Sudah menikah masih mencari Presdir Wu. Sekarang mabuk begini, mau bilang apa? Jangan keterlaluan bicaranya. Kamu itu siapa? Orang dari Yuan-Yuan itu bisa jadi ayahnya. Kalau bukan karena uang, untuk apa lagi? Hahaha. Aduh, Wan, sebenarnya, lebih baik kamu fokus menyenangkan orang dari Youlan itu saja. Setidaknya itu jaminan di masa depanmu. Oh, ya. Panjang umur, bukankah itu suaminya? Ipar, Wan, dia mabuk. Bawa dia pulang untuk istirahat. Omong kosong. Nyonya muda, tuan muda menyuruh saya menjemput Anda. Kamu panggil dia siapa? Tentu saja Nyonya muda. Saya kepala pelayan pavilion Youlan. Kalau begitu, saya sudah bilang padanya kalau dia belum tentu bisa datang. Bukankah tadi kau bilang kau suaminya? Saya juga tidak tahu. Wan, apa kau takut malu? Bersekongkol dengannya untuk menipu orang. Aku. Menurutmu, bukankah itu tadi akting? Nyonya Lu. Mari kita pulang. Suamiku, kau datang, sudah buka WeChat. Han Ping, kau pasti bercanda denganku, kan? Hei, ada apa sih? Aku tidak bercanda denganmu. Kalau kau tidak tahu sebelumnya, jadi, aku beritahu kamu hari ini. Itu direkam. Tidak akan. Adikku Hunting itu hidupnya bebas. Jangan tertipu penampilan polosnya. Kamu sebenarnya mau apa? Aku tahu dia seperti apa kok. Tak usah kau beritahu. Oke. Kita pulang dulu, ya. Pak Lu. 3 janji yang kau berikan, sudah kupikirkan. Permintaanku akan kuucapkan hari ini. Aku mau kau ceraikan dia dan nikahi aku. Aku mau kau ceraikan dia. Nikahi aku. Aku memang banyak berutang padamu. Tapi soal cerai ini, Luhan, kau yang ajukan. Dulu kalau bukan karenaku, kau pasti sudah mati. Kau berutang padaku. Kalau tidak, kau tak akan memberiku 1,2 miliar itu. Hei, Pak Lu, kau pasti masih punya perasaan padaku, kan? Hei, apa yang kau lakukan? Kau mabuk, kan? Pada sembarang pria, kalau memeluk lalu bicara omong kosong. Ku beritahu ya, dia dan istrinya itu suami istri sah. Kamu mau jadi pelakor, aku tak akan melarangmu. Ya, soal 1,2 miliar yang ku bilang tadi, kau akan. Jika kau tak bisa membayarnya, bukan begitu. Sikapmu masih sangat keras kepala. Siapa itu? Ayah, ayo pergi. Zhang Wei, apa yang perlu dikembalikan? Soal perceraian, aku setuju. Utangku padamu lunas, tapi aku bisa bertanggung jawab atas dirimu selama 5 detik. Apa yang baru saja kukatakan? Aku berutang padanya. Soal perceraian, aku setuju. Bagaimana aku tahu Bilan Sol itu CEO Group Lu? Semua karena kau. Semua kekacauan yang kau perbuat, makanya mereka bercerai. Kalau bukan karena Yan, aku sudah mengusirmu dari rumah ini. Pak, aku juga bukan kau. Memukulku, bukankah karena kau tak becus? Kenapa jadi begini? Hentikan. Si Wang, bukankah ibunya masih meninggalkan beberapa barang ini? Apa yang akan kau lakukan? Selama aku membantu Lu Zong menyembuhkan albumnya, dia pasti akan rela jatuh cinta padaku. Putriku sayang, urusan selanjutnya kuserahkan padamu.
Chang. Masalah ini juga sudah ada penyelesaiannya. Kau keracunan. Kau tak sayang nyawa, ya? Aku mencarikan bunga mandrake untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk melihatmu bunuh diri. Siapa dia? Dia suamiku. Dia seperti orang yang telah memberiku kehidupan baru. Aku khawatir tubuhnya tidak akan kuat. Jadi aku. Entah sudah berapa tahun berlalu. Apa kau masih mengingatku? 子夏， Kakak. Lepaskan dia. Kak, dia keracunan. Tapi sudah kutangani, dia seharusnya cepat sembuh. Bagaimana dia bisa menjadi wanita? Kau mengenalnya, kan? Dia kakak iparmu. Tidak. Aku mencari teman. Di sana. Aku simpan saja ya, sudah kusimpan. Kenapa kau begitu bodoh? Apa saja kau makan? Betapa berbahayanya. Ah, dia mau kalian tidak melarangnya. Dia memberimu. Dia minum obat, kenapa kau tidak melarangnya? Dia sedang memberimu obat, sangat berbahaya, dia bahkan tidak peduli nyawanya. Kau tahu bahaya, tapi masih membiarkannya mencoba. Kau tanya aku kenapa? Baiklah, Dr. Wei. Kau sibuk saja dulu, aku kembali. Dia sekarang sudah tidak apa-apa, dia tidak apa-apa, ayo pergi. Kenapa kau sebodoh ini? Apa saja kau minum? Kalau sampai kau keracunan dan mati, bagaimana denganku? Aku bilang aku bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa menyembuhkanmu. Dia melakukannya untukmu. Sangat berbahaya. Hanya untukmu. Kau pertaruhkan nyawamu. Kau tanya kenapa? Maaf. Tidak akan kubicarakan lagi. Tidak ada orang. Tuan. Ya. Kalau begitu, aku cari obat dulu. Tuan, istirahatlah dulu. Aku akan mencarikan dokter jaga untukmu. Direktur. Untung aku bertemu denganmu. Penyakit direktur sangat langka. Di seluruh institut ini, selain kau dan aku, sama sekali tidak akan ada orang ketiga yang bisa melakukan perawatan darurat seperti ini. Menyelamatkan orang adalah tugasku. Yan, kau bahkan mau mengorbankan masa mudamu. Sudah selesai bicara, siapa yang kau selamatkan? Oh ya, kalau begitu, ceritakan bagaimana kau menyelamatkannya, Wan. Kesulitan hidup ini, kau pasti tidak tahu, kan? Kau menertawakan apa? Aku tertawa. Aku tidak tahu. Aku yang menyelamatkannya. Kau gadis kampungan dari desa. Diizinkan masuk institut saja sudah pengecualian. Sekarang kau berani menyombongkan diri begitu. Ku bilang, aku sudah lama menahan diri. Cepat berikan dia obatnya. Hati-hati, sebentar lagi dia bisa mati. Kenapa kau berikan padanya? Bukankah dia bilang dia yang menyelamatkannya? Biar dia yang bertanggung jawab. Kalau mati, itu urusannya. Wan. Aku tahu urusanku dengan direktur Lu membuatmu kesal. Aku bisa minta maaf padamu. Tapi direktur benar-benar aku yang menyelamatkannya. Kau yang menyelamatkannya. Sial,
Direktur kambuh lagi. Yan Yan, giliranmu. Lihat saja dia. Jarumnya. Tidak seperti ibuku. Aku akan membantumu memeriksa. Hei, Siapa yang mengajarimu cara ini? jangan ganggu aku. Kalau kau kacau begini, akan ada yang mati. Cukup. Kalau bicara omong kosong lagi, keluar dari lembaga ini. Kamu yakin? Ada apa ini? Bukan aku, bukan aku. Mau apa? Mau apa? Lepaskan. Kalau tidak mau dia mati, lepaskan. Sayangku. 谢谢希望。 Yan Yan yang menyelamatkanmu. Aku masih belum jelas. Keluar. Cepat keluar. Bagaimana kamu tahu namaku Siwan? Aku kenal ibumu. Aku sudah memeriksa. Ibumu sebelumnya meninggalkan gajinya. Lalu tidak bisa ditemukan. Pasti keluarga itu pilih kasih. Menyembunyikan sebagian untuk diri sendiri lalu memberikannya pada Yan Yan. Lalu. Aku harus pulang ke rumah keluarga lagi. Aku mau cium. Aku mau cium, peluk, dan digendong tinggi-tinggi. Sudah sepakat, ya. Baiklah. Kalau kau pulang, aku bisa menemanimu. 我可以陪你一块儿。 Kau khawatir padaku, ya. Kalau begitu, katakan kau mencintaiku. 哦， Lain kali aku 下次 pasti. 一定啊。 Lain kali saat menyalakan, pelankan sedikit. Remnya jangan mendadak. 不用这么着急啊。 Pelan-pelan saja. Xia Zhengguo. Xia Zhengguo. Asyik sekali, ya. Jangan minum, kembalikan barang ibuku. Kembalikan padaku, biar kau bicara lagi. Aku janji padamu, asal aku menikah ke Niulang Yuan, kau akan mengembalikannya. Aku tidak punya. Apa yang kau lakukan, katakan. Biar aku yang mengurus putus ini. Dia tanya barangnya mana. 东西呢？ Tidak mau bicara, ya. Manisku, bicara sekarang. Masih ada kesempatan. Xia Siwa, aku ayah kandungmu. Kau berani apa padaku? Yang terkuat. Aku hitung 3 terakhir. 3, 2. Kepala panti, ada apa? Aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Ini yang ibumu tinggalkan untukmu. Kuharap kau menjaganya baik-baik. Bagaimana Anda tahu itu aku? Teknik jarummu saat menyelamatkanku waktu itu, persis sama seperti ibumu dulu.
Kepala panti, terima kasih. Aku akan menjaganya baik-baik. Aku pergi dulu. Cuci piring. Kau dan ibumu benar-benar menurun. Kau kenapa ada di sini? Ini rumahku. Ini rumahku. Rumahmu. Lu Hanting, itu kakakku. Aduh, Zixian, kemari, kemari. Oh, sudah datang. Zixian, ternyata kalian sudah saling kenal. Ya, jadi aku tak perlu menjodohkan lagi. Ya, nenek, saya ini. Berdasarkan hubunganmu dengan Zixian, kamu seharusnya memanggilku ibu. Kamu seharusnya panggil aku ibu. Aduh, aku lupa mengenalkanmu. Ini Wan Wan, istrinya Hanting. Kalau dari hubungan mereka, dia harusnya memanggil ibu. Si Wang, kau ternyata sudah menikah. Kau datang. Hanting, sini, duduk. Zixian, kau adalah seorang akademisi dari Chengdu. Kenapa kau menghabiskan waktumu di lembaga penelitian di Haicheng ini? Apa kau punya niat lain? Apa aku tidak ada kerjaan? Ibu, Zixian datang mencari seseorang. Dia sedang mencari gadis dengan kemampuan medis yang hebat. Beberapa tahun lalu, mereka berdua menyelamatkan seseorang bersama, lalu menjalin ikatan. Jadi, mereka adalah jodoh. Sudah ditemukan gadisnya, atau belum? Lapor polisi. Sudah ditemukan, tapi dia sudah menikah. Aku sudah selesai makan. Makanlah pelan-pelan. Aduh, ini. Siwa, kamu belum lama menikah di keluarga Lu. Hongfa, kamu belum terlalu kenal Han Jun. Kenal. Untuk apa kamu bertanya itu? Ibu, mereka berdua tidak punya dasar perasaan. Pernikahan tidak akan baik. Aduh, kamu jangan ikut campur. Asal mereka bahagia, sudah cukup. Ibu, pernikahan itu butuh dua orang yang jujur. Pernikahan mereka ini, justru aku yang menjodohkannya. Kamu ada keberatan. Ibu, aku tidak berani keberatan. Tapi ada hal yang harus kukatakan terus terang. Hanting, kamu sudah lupa tentang kutukan itu. Kamu sudah lupa tentang kutukan itu. Aku tidak punya maksud lain. Jika ingin Siwa bahagia, dia harus mencari orang yang normal. Menjalani hidup normal. Mengenai Zijian, aku akan bicara dengannya, agar dia melepaskan orang kaya itu. Kamu tidak makan. Kamu kok banyak omong sih? Kamu ngomongnya kok begitu? Malam ini aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Memikirkan apa? Tidak suka makan denganmu. Banyak omong sekali, nenek, aku tidak mau. Makan pun tak bisa tenang karenamu. Hanya kamu yang mengerti. Aku kan berniat baik. Kenapa mereka marah? Aduh, niat baik belum tentu menghasilkan hal baik. Urusan anak muda, kamu jangan ikut campur. Hei, jangan hiraukan apa yang dia katakan. Aku tidak peduli kok. Aku anggap saja perkataannya seperti kentut. Bukan, kamu peduli kok. Raut muka apa yang kamu buat? Kapan aku cemberut? Aku cemberut padanya. Bukan, kamu marah padanya. Kenapa kamu marah padaku? Kamu cari masalah ya? Kapan dia marah padaku? Aku mau kembali ke kamar. Lalu kamu menahanku. Aku marah padamu. Ya, tunggu saja. Nanti kalau sudah tua, kamu akan sama seperti dia. Jangan ikuti aku masuk. Hei, kamu. Astaga, kamu baru saja bersumpah. Selamat ulang tahun. Bagaimana kau tahu ini ulang tahunku? Aku selalu ingat. Buatlah permohonan. Permohonan apa yang kau buat? Beritahu. Jika tak beritahu, bagaimana aku bisa membantumu mewujudkannya? Aku juga ada yang ingin kuberikan.
Oh ya, ini. Bagaimana King Yipei bisa ada di sini? Oh. Dulu aku tak sengaja kehilangannya. Aku baru menemukannya beberapa hari lalu. Kenapa? Ini milikmu. Soal yang lalu, kaulah yang menyelamatkanku. Sekarang, mungkinkah? 能救我的根本不是药。 Beautiful, my love. Beautiful, your heart. Selamat ulang tahun. Kau. Beautiful life.